Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini masih membahas pertanyaan nomor 16, yaitu mengapa ia harus menjadi manusia sejati dan benar. Tapi hari ini memberi penekanan pada tetapi seorang yang berdosa tidak dapat melunasi dosa orang lain. Ibrani 7 ayat 26-27, 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan pada hari sebelumnya, kita sudah melihat bahwa hanya manusia sejati dan Allah sejati yang sanggup menebus manusia berdosa dari murka Allah dan dari kebinasaan. Dalam perenungan bagian ini akan lebih dipertegas lagi bahwa manusia berdosa tidak mungkin dapat menebus dirinya dan orang lain. Hal mana kita dapat melihatnya dalam praktek-praktek ritual yang dilakukan oleh para imam di Bait Allah. Mereka masuk ke ruang Mahasuci setiap tahunnya dengan membawa korban persembahan bagi dirinya sendiri dan bagi umat Israel. Mereka melakukan tugas itu setiap tahun. Artinya, bahwa apa yang mereka lakukan dengan korban-korbannya tidak akan pernah lunas atau tidak akan pernah selesai. Jika hal tersebut ditarik terus, diperpanjang terus, maka akan sampai pada akhir zaman pun, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah cukup untuk melunasi hutang dosa manusia. Jika demikian, maka kita membutuhkan seorang yang tak berdosa sehingga ia sanggup memutuskan belenggu dosa. Kita memerlukan seorang yang tanpa dosa yang masuk satu kali ke ruang Mahasuci dan mempersembahkan korban satu kali, namun yang sanggup untuk menebus dosa manusia selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Maka ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kalau kita memperhatikan seluruh bagian ini, maka di sini Rasul penulis surat Ibrani ini berbicara mengenai Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya dan mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus inilah yang kita perlukan. Selanjutnya, Rasul Petrus mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Dari penjelasan yang demikian, sadarlah kita bahwa mulai saat ini kita tidak bisa mengandalkan keselamatan kita kepada korban-korban yang dipersembahkan oleh para pejabat gereja maupun oleh diri kita sendiri. Tetapi hanya semata-mata oleh korban Yesus Kristus. Sebab dialah korban sejati yang sanggup untuk menolong dan menebus kita dari dosa dan kematian. Demikian renungan hari ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.